terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada moderator kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Bagaimana kabarnya Ibu dan Bapak hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, terima kasih. Sebelum itu saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Fardianto. Saya mahasiswa dari Politeknik Kesehatan Makassar. Saya datang ke sini untuk melakukan penyuluhan kepada bapak dan ibu-ibu, termasuk bapak yang mengalami luka, termasuk bapak di sana yang mengalami luka. Penyuluhan saya itu luka kaki diabetik. Ya, untuk luka kaki diabetik, pengertiannya itu kelainan atau luka yang terjadi pada pasien diabetes mellitus atau orang yang mengalami kadar gula darah yang tinggi atau yang tidak terkendali. Untuk kelainan ini itu disebabkan oleh kelainan pembuluh darah, gangguan persarafan, dan adanya infeksi. Jadi yang mengalami luka itu bagian dari kaki diabetik, dan kaki diabetik itu merupakan komplikasi dari diabetes mellitus. Ya, ada pun tanda gejala dari kaki diabetik itu. Yang pertama, kaki terasa sakit. Jadi kalau bapak dan ibu-ibu sudah merasakan kakinya itu sakit, ya, kayak kram-kram begitu, itu merupakan tanda dan gejala kaki diabetik. Jadi mungkin di rumah bapak dan ibu-ibu merasakan kram, ya itu merupakan tanda gejalanya. Kemudian gangguan pembuluh darah. Jadi kalau misalnya bapak dan ibu-ibu yang mengalami hipertensi, ya, tinggi darah, itu merupakan tanda gejala dari kaki diabetik. Kemudian luka sukar sembuh. Jadi kalau misalnya bapak mengalami luka dan sulit sembuh, itu merupakan tanda gejala dari kaki diabetik. Ya, kenapa luka diabetik itu terjadi? Itu yang pertama, karena kebiasaan merokok. Jadi kalau misalnya bapak dan ibu-ibu yang merokok, itu merupakan faktor risiko yang menyebabkan terjadinya kaki diabetik. Kemudian adanya karena kurang kontrol gula darah, sistem manajemen olahraga, kemudian sistem dietnya ibu-ibu dan bapak itu tidak terkontrol, cara makannya antara makan nasi yang terlalu banyak, itu juga berpengaruh terhadap peningkatan kadar gula darah yang menyebabkan kaki diabetik. Kemudian kurangnya perawatan kaki kepada bapak dan ibu-ibu. Perawatan kaki salah satu contohnya, misalnya bapak dan ibu-ibu itu tidak memakai sendal keluar rumah. Kemudian contohnya bapak dan ibu-ibu itu menggunting kuku tidak sesuai dengan anjuran. Kemudian menggunting kuku, menggunting kamaran, itu hal-hal yang sangat berisiko terjadinya kaki diabetik. Oke, selanjutnya masalah umum pada kaki diabetik itu luka gangren. Jadi saya jelaskan luka ini, luka yang merah kehitaman dan berbau busuk. Ya, seperti ini contoh lukanya, luka dari luka gangren tersebut. Ya, termasuk bapak yang mengalami luka ini, yaitu contohnya luka terlihat kehitaman dan berbusuk. Oke, kapalan, penebalan dan pengerasan kulit. Jadi mungkin kakinya bapak, jikalau sampai di rumah tolong dicek apakah ada kapalan, itu tidak bisa menggunakan gunting kuku, karena itu berpengaruh terjadinya ulkus kaki diabetik. Kemudian kulit melepuh itu merupakan tanda-tandanya cantengan atau kuku masuk ke jaringan. Itu sangat berpengaruh. Kemudian yang keenam itu kulit kaki kering dan pecah. Mungkin bapak dan ibu-ibu kakinya pecah-pecah,
atau itu merupakan juga faktor risiko. Kemudian jaringan kaki bengkok itu juga berpengaruh pada umumnya. Kemudian apa yang tidak boleh dilakukan kepada penderita, yaitu yang pertama jangan merokok, kemudian yang kedua jangan pakai kaos kaki yang sempit. Jadi kalau misalnya bawa ibu-ibu keluar rumah itu harus memakai sepatu, namun sepatunya itu jangan yang sempit, harus pas-pas. Bagaimana, sudah mengerti ibu-ibu, bapak? Oke. Kemudian jangan menggunakan obat-obat yang tidak sesuai anjuran dokter. Jadi harus sesuai dengan anjuran dokter. Kemudian yang ketujuh, jangan menggunakan sikat atau pisau untuk kaki, membersihkan kaki. Ya, bapak dan ibu tidak diperkenankan untuk menggunakan pisau atau apapun itu di kaki, itu tidak diperbolehkan karena itu sangat berpengaruh terjadinya luka sehingga muncul ulkus kaki diabetik atau luka kaki diabetik. Kemudian jangan berjalan tanpa alas kaki. Jadi kalau misalnya bapak dan ibu-ibu yang mengalami kadar gula darah yang tinggi itu kalau bisa diperkenankan untuk memakai alas kaki, contohnya sepatu atau sendal agar terhindar dari terjadinya luka kaki diabetik. Ya, untuk yang mengalami luka kaki diabetik, saya harapkan kepada bapak dan ibu-ibu agar kiranya ke pusat pelayanan kesehatan terdekat atau memanggil petugas kesehatan untuk melakukan perawatan kaki di rumah ibu. Mungkin itu saja penjelasan saya pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, itu tadi penyuluhan yang telah dilakukan oleh mahasiswa Poltekkes Kemenkes Makassar. Kiranya mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu ada yang ingin dipertanyakan dari apa yang telah disampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Yang kepada ibu di sana, saya persilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Baiklah, saya ingin bertanya kepada mahasiswa, kenapa pada luka kaki itu lama penyembuhannya? Terima kasih. Ya, terima kasih kepada ibu. Saya persilakan kepada mahasiswa untuk menjawab pertanyaannya. Ya, terima kasih. Pertanyaan yang bagus sekali, Bu. Jadi kenapa pada kaki itu sulit sembuh? Karena kaki itu merupakan terjauh dari jantung. Kemudian jikalau memang orang sudah terdiagnosa atau sudah mengalami kadar gula darah tinggi (DM), itu terjadi pengentalan di dalam daratan, ya. Dan kemudian jantung memompa itu sulit masuk ke kaki karena ini terjauh, sehingga penyembuhannya itu sulit. Ya, bagaimana Ibu? Sudah mengerti? Ya, terima kasih atas pertanyaan dari ibu yang ada di sana. Saya persilahkan kepada bapak dan ibu. Ada lagi yang ingin dipertanyakan? Ya, kepada ibu yang sebelah sini, dipersilahkan. Di sini saya mau bertanya, tolong Adek jelaskan kembali cara perawatan kaki. Ya, terima kasih. Saya persilahkan kepada mahasiswa untuk menjawab pertanyaannya. Ya, terima kasih pertanyaan Ibu, sangat luar biasa sekali. Jadi saya jelaskan kembali cara perawatan kaki itu, di mana yang pertama ibu atau bapak itu senantiasa membersihkan kakinya setiap hari. Kemudian senantiasa menggunting kukunya jika memang panjang dan sesuai ukuran, gitu ya. Misalnya ukuran kuku. Kemudian jika ingin keluar rumah, diharapkan untuk menggunakan alas kaki. Salah satu contohnya itu sendal ataupun sepatu. Tapi jangan terlalu sempit bapak dan ibu. Mungkin itu saja. Bagaimana? Sudah mengerti, Ibu? Terima kasih atas jawabannya. Ya, baiklah.